Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul, berjumpa di masjid ini guna sama-sama membahas, sama-sama menyimak bahasan tentang perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah satu nikmat yang harus kita syukuri, satu nikmat yang harus kita sadari, karena tidak setiap orang, bahkan tidak setiap kaum muslimin mendapatkan nikmat seperti ini. Kemudian tidak lupa juga salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang Perang Uhud. Perang Uhud ini adalah peristiwa besar yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Pada pertemuan sebelum ini telah kita sampaikan bahwa Perang Uhud itu terjadi pada hari Sabtu di pertengahan bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Pada waktu itu Madinah didatangi oleh 3.000 orang dari barisan musyrikin. Mereka terdiri dari orang-orang musyrikin Quraisy dan sekutu-sekutu Quraisy. Mereka datang ke Madinah jauh-jauh untuk membalaskan dendam mereka. Jadi yang menjadi sebab terjadinya perang Uhud adalah dendam yang mengisi dada-dada musyrikin Quraisy. Mereka tidak terima dengan kekalahan di perang Badar, sehingga mereka pun mengadakan persiapan yang matang. 1 tahun mereka lakukan persiapan untuk menuntaskan dendam mereka itu. Mereka pun berkemas, bersiap-siap selama 1 tahun. Lalu pada bulan Syawal mereka bergerak menuju Madinah. Mereka tiba di Madinah itu pada hari Rabu, lalu mereka beristirahat di hari Kamis dan di hari Jumat. Lalu di hari Sabtunya terjadi peristiwa ini. Kita juga telah sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa Rasulullah untuk menghadapi musuh seperti ini, beliau mengadakan musyawarah. Beliau mengadakan musyawarah dengan para sahabat beliau. Pada waktu itu Rasulullah kemukakan inti permasalahan mereka. Apakah mereka akan menghadapi musuh di dalam kota Madinah, atau mereka keluar dari kota Madinah lalu menghadapi musuh di manapun mereka bertemu. Ternyata dari musyawarah tersebut Rasulullah mendapati bahwa para sahabat beliau sebagiannya menginginkan mereka keluar dari kota Madinah.
keluar dari kota Madinah menyongsong musuh dan berhadapan dengan musuh dimanapun mereka berada. Nah, ini keputusan yang diambil oleh Rasulullah dalam musyawarah tersebut, dan musyawarah ini terjadi pada hari Jumat pagi. Setelah musyawarah selesai, Rasulullah bersiap-siap untuk menunaikan sholat Jumat. Menunaikan sholat Jumat karena memang itu adalah hari Jumat. Nah, ini terakhir kita bahas di sini. Kita lanjutkan pembahasan kita. Qala rahimahullah, berkata Al-Mubarakfuri, penyusun kitab ini, Thumma sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nasi yaumal jum'ah. Kemudian Rasulullah salat bersama manusia di hari Jumat itu. Dalam khutbahnya, fawa'adzahum wa amarahum bil jaddi wal ijtihadi. Dalam khutbah yang Rasulullah sampaikan pada waktu itu, Rasulullah nasihati mereka. Rasulullah perintahkan mereka untuk bersungguh-sungguh, untuk bersemangat dalam rangka menghadapi musuh. Wa akhbaru anna lahumun nasra bima sabaru. Lalu Rasulullah kabari mereka akan mendapatkan pertolongan ketika mereka bersabar. Mereka akan mendapatkan pertolongan sesuai dengan apa yang mereka berikan dari kesabaran mereka. Jadi pertolongan Allah, kata Rasulullah, akan turun ketika mereka bersabar. Bersabar menghadapi musuh, bersabar menghadapi cobaan yang ditimpakan oleh musuh. Wa amarahum bitahayya'u li aduwihim. Lalu Rasulullah berpesan juga kepada para sahabat waktu itu supaya mereka segera bersiap-siap setelah sholat Jumat untuk menghadapi musuh mereka. Pada waktu itu, ketika Rasulullah sampaikan khutbah tersebut, fafarihan nasu bidzalik. Kaum muslimin, para sahabat mereka bergembira. Mereka bahagia dengan nasihat yang Rasulullah sampaikan. Itu menjadi semacam motivasi, semacam lecutan semangat kepada mereka. Karena memang waktu itu mereka sudah dalam kondisi siap menghadapi musuh. Tsumma shalla bin nasi al-asra. Rasulullah sholat Jumat dan kemudian mereka bubar. Mereka bersiap di tempat masing-masing. Kemudian ketika datang waktu asar, Rasulullah sholat bersama manusia, berjamaah dengan manusia di Masjid Nabawi. Pada waktu itu telah berkumpul juga di Masjid Nabawi di waktu asar hari Jumat tersebut penduduk atau para sahabat dari kalangan penduduk pinggiran kota Madinah. Di sini disebutkan bahwa para sahabat yang dimaksud adalah sahabat-sahabat dari kalangan Aus. Sahabat-sahabat dari kalangan suku Aus. Suku Aus mereka tinggal di pinggiran kota Madinah. Dan pinggiran kota Madinah adalah dataran tinggi. Mereka datang merapat ke Masjid Nabawi lalu sholat bersama dengan Rasulullah di sholat asar waktu itu. Setelah selesai sholat asar, kemudian para sahabat sudah dalam kondisi siap. Tsumma dakhala baitahu. Rasulullah kemudian pergi masuk ke rumah beliau. Wa ma'ahu sahibahu Abu Bakrin wa Umar. Pada waktu itu Rasulullah masuk ke dalam rumah beliau ditemani oleh Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar menemani Rasulullah sebagaimana kebiasaan mereka. Tidaklah Rasulullah ada di satu tempat kecuali di sana pasti ada Abu Bakar atau Umar. Tidaklah Rasulullah melakukan perjalanan jauh atau safar kecuali bersama Rasulullah ikut serta Abu Bakar dan Umar. Jadi Rasulullah setelah sholat asar beliau masuk ke rumah beliau ditemani oleh Abu Bakar dan Umar. Fa'ammamahu wa albasahu. Lalu di dalam rumah Abu Bakar dan Umar membantu Rasulullah memakaikan pakaian untuk berperang. Pada waktu itu Rasulullah menggunakan imamah beliau, sorban beliau. Dia menggunakan gamis beliau. Wa zahara baina dir'ain. Lalu Rasulullah mengenakan dua baju besi beliau. Jadi beliau pakai dulu pakaian dalam, pakaian yang biasa, kemudian beliau kenakan dua baju besi beliau. Baju besi yang Rasulullah pakai waktu itu dua lapis. Yang satu dipakai terlebih dahulu, kemudian baru ditindih dengan baju besi berikutnya. Dua lapis Rasulullah pakai pada waktu itu. Wa taqallada as-sayf. Lalu Rasulullah menyiapkan pedang beliau, menghampirkan pedang beliau ke samping tubuh beliau. Tsumma kharaja 'alan nas.
Lalu setelah siap, Rasulullah keluar dari rumah beliau. Nah, ini persiapan yang dilakukan oleh Rasulullah pada waktu itu. Beliau sampai-sampai mengenakan 2 baju besi beliau. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, dari sini bisa kita ambil pelajaran penting tentang bagaimana Rasulullah selalu mengambil sebab untuk mencapai tujuan. Ketika beliau menginginkan sesuatu, maka beliau melakukan sebab, mengusahakan sebab. Dan ini sudah menjadi semacam rumus yang beliau lakukan dalam kehidupan beliau. Ketika beliau pengen berperang, beliau menggunakan 2 baju besi supaya beliau selamat dalam perang itu, terhindar dari luka yang parah atau terbunuh. Beliau kenakan 2 lapis baju besi. Dan tentu saja ini adalah upaya yang maksimal yang Rasulullah berikan. Dan Rasulullah melakukan ini sebagai pembelajaran untuk kita, bahwa sebagai umat beliau kita harus meneladani beliau. Ketika kita menginginkan sesuatu, apapun itu, apakah itu hal yang sifatnya duniawi ataukah itu hal yang sifatnya ukhrawi, kita harus melakukan sebab. Pengen masuk surga, maka kita lakukan sebabnya. Kita berusaha beramal dengan amalan yang baik, amalan yang benar sesuai dengan contoh Rasulullah. Ketika kita ingin mendapatkan rezeki untuk nafkah anak dan istri, maka kita pun melakukan sebab dengan cara mencari uang, mencari nafkah, keluar dari rumah, melakukan sesuatu yang di situ kita dapat yang di situ kita bisa mendapatkan uang, bisa mendapatkan sesuatu untuk menafkahi anak dan istri. Begitu juga ketika kita ingin mendapatkan jodoh, kita melakukan sebab supaya kita dapat jodoh. Jadi tidak hanya menunggu di rumah, tidak hanya menunggu di kamar, lalu hanya berdoa dan berdoa. Rasulullah mengajari kita untuk melakukan sebab, berdoa, kemudian melakukan sebab, dan kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. Setelah kita berdoa dan berusaha secara maksimal, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Allah yang menentukan apa yang Allah inginkan untuk kita. Apapun yang Allah berikan kepada kita, maka itulah yang terbaik untuk kita menurut Allah. Di sini Rasulullah menggunakan 2 lapis baju besi karena beliau tahu musuh yang bakal dihadapi oleh beliau jumlahnya 3 kali lipat daripada jumlah pasukan Islam. Musuh berjumlah 3.000 orang, sementara kaum muslimin waktu itu hanya terkumpul 1.000 orang. Jadi 1 orang harus menghadapi 3 orang. Dan kebayang seperti apa nanti pertempuran yang bakal dihadapi. Rasulullah pun menyiapkan segala sesuatunya. Baju besi 1 lapis tidak dirasa cukup. Beliau siapkan baju besi berikutnya. Beliau kenakan kedua-duanya langsung dari rumah beliau. Nah, ngomong-ngomong tentang medan Uhud, tempat musuh sudah berkemah sejak hari Kamis, maka Gunung Uhud jaraknya dari Masjid Nabawi itu sekitar 5-7 km. Artinya dari rumah Rasulullah yang berada di samping Masjid Nabawi, perjalanan itu bisa ditempuh dalam beberapa jam saja. Rasulullah sendiri sebelum beliau berangkat, beliau menunjuk pemimpin-pemimpin atau orang-orang khusus yang akan membawa bendera perang kelompok mereka. Maka pada waktu itu Rasulullah membagi 3 pasukan tersebut. Pasukan yang terdiri dari orang-orang muhajirin, Rasulullah serahkan bendera perang kepada sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Lalu pasukan yang terdiri dari sahabat-sahabat Ansor dari kalangan suku Aus, Rasulullah serahkan bendera perang kepada sahabat Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu. Dan pasukan yang terdiri dari sahabat-sahabat Ansor dari kalangan suku Khazraj, Rasulullah serahkan bendera kepada sahabat yang bernama Al-Hubab bin Al-Munzir radhiyallahu anhu. Jadi waktu itu ada 3 bendera perang. Masing-masing yang mendapatkan bendera perang adalah sahabat-sahabat terkemuka. Dan tadi sudah kita sebutkan, sahabat Mus'ab bin Umair yang memegang bendera perang milik orang-orang muhajirin. Pada waktu itu jumlah pasukan yang ada adalah 1.000 orang. Dalam 1.000 orang itu ada 100 orang sahabat menggunakan baju besi. Jadi ternyata tidak setiap sahabat memakai baju besi dalam perang.
Karena bagaimanapun juga baju besi ini adalah sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga. Tidak setiap sahabat mampu membeli baju besi. Hanya 100 orang sahabat yang menggunakan baju besi. Lalu di dalam pasukan itu tidak ada seorang pun yang menggunakan kuda. Tidak ada seorang sahabat pun yang menggunakan kuda. Mereka semuanya berjalan kaki menuju Uhud. Kemudian sebagaimana kebiasaan Rasulullah, sebelum Rasulullah berangkat, istamala alal madinati ibna Ummi Maktum ala sholati biman baqiya fil Madinah. Sebelum Rasulullah berangkat, Rasulullah tunjuk sebagai pemimpin sementara di kota Madinah sahabat yang bernama Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum berposisi sebagai pemimpin sementara di kota Madinah, sekaligus sebagai imam sholat jamaah di Masjid Nabawi. Di sini kita dapati keterangan yang kesekian kalinya bahwa pemimpin itu dia juga yang mengimami sholat jamaah. Ini dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian juga dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang Rasulullah tunjuk sebagai pemimpin sementara. Jadi bukan hanya memimpin masyarakat, bukan hanya memimpin rakyat, pemimpin dalam Islam, dia juga yang bertugas untuk memimpin sholat jamaah. Rasulullah, kemudian para pengganti beliau ketika beliau safar keluar kota Madinah. Begitu juga nanti sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau khalifah, beliau juga imam sholat jamaah. Kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Mereka semua para sahabat ketika ditunjuk menjadi pemimpin, mereka juga bertugas, berfungsi sebagai imam sholat jamaah di Masjid Nabawi. Tentu saja Masjid Nabawi adalah masjid yang ada di ibu kota. Masjid yang ada di ibu kota pemerintahan. Di sana berkedudukan pemimpin dan di sana juga pemimpin tersebut mengimami sholat jamaah. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Setelah selesai semua persiapan itu, fataharrokal jaish nahwa shimal. Setelah selesai persiapan itu, maka pasukan Islam pun bergerak ke arah utara. Karena memang Gunung Uhud itu terletak di sebelah utara kota Madinah. Dan sebagai informasi, Gunung Uhud itu masih masuk dalam batas tanah haram kota Madinah. Masih masuk dalam batas tanah haram kota Madinah. Dari Masjid Nabawi, Gunung Uhud itu terlihat jelas, tepat di arah utara Masjid Nabawi. Dan jarak dari Masjid Nabawi ke Gunung Uhud adalah jarak yang bisa ditempuh oleh kita kalau kita ingin berjalan kaki. Ya, kalau kita ingin berjalan kaki. Nah, bergeraklah pasukan tersebut dipimpin oleh Rasulullah. Rasulullah berada di tengah-tengah pasukan, sementara di depan pasukan ada dua sahabat pemimpin orang-orang Ansor. Yang pertama Sa'ad bin Mu'adz, yang kedua Sa'ad bin Ubadah. Mereka berlari, berjalan di depan pasukan Islam, mendahului mereka menuju Gunung Uhud. Mereka pun bergerak setelah sholat asar. Jadi antara asar dan maghrib mereka mulai berangkat, mulai berjalan menuju Gunung Uhud. Lalu wa indama wasala ilal maqami yuqalu lahu asy-syaikhan ista'rada jaishahu. Mereka berjalan sampai kemudian tiba di daerah yang bernama Asy-Syaikhan. Ketika tiba di daerah yang bernama Asy-Syaikhan, Rasulullah menghentikan pasukan, lalu Rasulullah mengecek pasukan. Kalau bahasa kita sekarang inspeksi pasukan. Beliau menginspeksi pasukan yang beliau bawa. Ternyata di dalam pasukan itu beliau dapati ada beberapa belas orang remaja yang belum cukup umur. Ada beberapa remaja yang belum cukup umur ikut dalam pasukan. Karena seperti yang kita sampaikan di sini pada pertemuan yang lalu, Rasulullah menetapkan batasan minimal bagi seorang remaja untuk boleh ikut perang itu 15 tahun. Jadi kalau ada seorang remaja masih 14 tahun jalan 15 bulan atau di bawah itu, maka mereka tidak boleh ikut perang. Tidak boleh ikut perang meskipun remaja itu mungkin sudah balik. Karena sudah kita sebutkan berkali-kali, di zaman itu dan di dalam Islam pada umumnya
seorang anak tidak lagi dikatakan anak-anak ketika dia balik, laki-laki atau perempuan. Dia dianggap sebagai orang dewasa. Ini dalam Islam. Seorang anak laki-laki ketika dia menginjak usia balik, maka dia dipandang sebagaimana orang dewasa pada umumnya. Dia mulai mencari nafkah, dia mulai bekerja. Di zaman Rasulullah dia mulai melakukan perdagangan ke Syam ataupun ke Yaman. Sebaliknya, anak-anak perempuan ketika menginjak umur balik, dia kemudian balik, maka pada umur seperti itulah di zaman itu mereka mulai bisa untuk dinikahi. Mereka mulai bisa untuk dilamar. Jadi kalau anak laki-laki ketika balik dia mulai bekerja, dia mulai mencari uang, dia mulai ke pasar, dia mulai menggarap lahan, dia mulai melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang dewasa. Kalau anak-anak perempuannya ketika balik dia mulai dilamar, dia mulai dinikahi. Dan ini pada zaman itu. Khusus perang yang seperti itu belum cukup. Dia harus minimal umur 15 tahun. Jadi pada waktu itu didapati oleh Rasulullah dalam barisan yang beliau bawa, dalam pasukan yang beliau bawa, ada beberapa anak remaja yang belum cukup umur. Misalnya sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar waktu itu masih 13 tahun atau 14 tahun. Lalu sahabat Usama bin Zaid, sama, masih sekitar 12 tahun atau 13 tahun. Kemudian sahabat Zaid bin Thabit, lalu sahabat Zaid bin Arqam, kemudian Abu Said Al-Hudri, kemudian juga ada sahabat yang bernama Al-Bara bin Azib. Mereka ini sahabat-sahabat Rasulullah yang masih berumur remaja waktu itu dan ketahuan ikut dalam pasukan. Oleh Rasulullah mereka dipulangkan. Karena belum cukup umur, belum berumur 15 tahun. Nah, sebagai catatan, ketika Rasulullah mendapati kenyataan ini, ada remaja-remaja di kalangan mereka yang bersemangat, gagah berani maju berperang sebagaimana orang-orang dewasa lainnya, Rasulullah terpaksa mengembalikan remaja-remaja itu, tetapi tidak melupakan semangat yang menyala-nyala di dada mereka. Rasulullah pulangkan mereka, tapi Rasulullah kasih tugas lain yang mungkin bisa dijalani oleh remaja-remaja ini. Waktu itu ketika Rasulullah pulangkan remaja-remaja tersebut, Rasulullah amanatkan kepada mereka untuk pulang ke Madinah, dan tugas kalian sekarang menjaga kota Madinah. Kalian ronda di malam ini, kalian jaga kota Madinah. Jangan sampai ada musuh yang datang ke kota Madinah ketika kami orang-orang dewasa sedang berperang. Artinya Rasulullah tidak akan menyia-nyiakan semangat yang menyala-nyala di dada remaja tersebut. Beliau gantikan tugas itu dengan sesuatu yang lebih bermakna untuk mereka. Sehingga di sini kita tidak dapati adanya suara-suara protes. Kita tidak dapati juga cerita bagaimana remaja-remaja tersebut pundung. Karena bagaimanapun aturan tetap aturan. Semangat yang menyala itu disalurkan ke sesuatu yang lebih positif buat mereka waktu itu. Ini mungkin bisa jadi semacam resep bagi kita ketika kita mendapati anak-anak remaja yang ada di sekitar kita. Ya, karena bagaimanapun remaja, mereka yang disebut sebagai remaja yang masih labil, mereka itu bukan anak-anak lagi. Tetapi untuk dikatakan orang dewasa, untuk zaman sekarang mereka belum cukup dewasa. Mereka masih labil. Sehingga keliru besar kalau misalkan mereka dianggap sebagai anak-anak. Mereka pasti protes, mereka akan memberontak. Begitu juga, salah besar juga kalau kita anggap mereka sudah dewasa. Sudah dewasa ini udah biarin aja. Mereka masih labil. Sebagian mereka bahkan belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dalam pandangan mereka ini benar, padahal dalam pandangan kita sebagai orang dewasa yang bisa melihat lebih jauh, ini sesuatu yang fatal sifatnya kalau dilakukan. Jadi kita lihat di sini teladan Rasulullah dalam memperlakukan remaja-remaja di sekitar beliau. Dipulangkanlah mereka, tetapi dititipkan tugas amanah untuk menjaga kota Madinah, ronda, patroli ketika Rasul para sahabat sedang berangkat menuju Uhud, berperang di medan Uhud. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Di sini,
Setelah Rasul memeriksa pasukan dan memulangkan remaja-remaja yang belum cukup umur, Rasulullah memerintahkan kepada pasukan beliau untuk bersiap-siap. Mereka istirahat, bersiap-siap untuk sholat maghrib, lalu disambung dengan sholat isya. Di sini disebutkan oleh Al-Mubarakfuri, wa fi hadal makan adrakahum al-masa. Di tempat ini yang bernama Syaihon, mereka mendapati waktu sore, lalu masuklah waktu malam. Fa shallal maghriba tsumma shallal isya. Mereka pun salat maghrib lalu disambung dengan salat isya. Nah, di sini kita dapati praktek menjamak salat. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu kita boleh menjamak salat. Salat wajib yang bisa dijamak. Maghrib dengan isya, zuhur dengan asar. Meskipun kita tidak dalam kondisi musafir, ini Rasulullah masih dalam kota Madinah, tetapi waktu itu kondisi yang ada, situasi yang ada menuntut mereka untuk memakai baju besi, bersiap-siap dengan penuh ketegangan karena mereka menghadapi musuh dan seterusnya. Maka Rasulullah perintahkan kepada mereka untuk sholat maghrib lalu dijamak dengan isya, padahal mereka masih dalam kota Madinah. Yang seperti ini tidak masalah kalau kita lakukan sesekali. Ya, kalau kita lakukan sesekali. Misalnya ketika kita ada kegiatan di luar rumah yang tentu saja pada waktu itu amat berat untuk melakukan ini dan itu, dan sebagaimana biasanya kalau kita lakukan di rumah, maka tidak mengapa sholat wajib yang bisa dijamak kita jamak. Rakaatnya masih tetap maghrib 3 di sini, kemudian isya 4. Cuma dijamak saja, ya. Cuma dijamak saja. Atau misalnya kayak kita misalkan lagi melakukan acara di luar ruangan, outdoor, ya, seperti pendakian, ya, atau seperti hiking, misalnya di dalam hutan, ya. Kita mungkin masih berada di kota Bandung, belum safar hitungannya. Mungkin di sini tempat tinggal kita melakukan pendakian misalnya di daerah Banjaran misalnya, contoh, belum terhitung sebagai musafir, contoh. Kemudian kita harus sholat, nggak masalah kita menjamak sholat wajib yang bisa kita jamak, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Karena kalau kita lakukan satu persatu mungkin akan merepotkan atau berat, dan tentu saja kita tidak melakukannya setiap kali, hanya sesekali. Ini tidak masalah dalam agama kita, dan ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ini juga yang kemudian menjadi salah satu dasar ketika misalnya turun hujan lebat. Misal contoh, mungkin sekarang kita lagi musim kemarau. Contoh misalnya kita di musim penghujan. Kita ada di masjid, sholat maghrib, tiba-tiba hujan deras. Ketika kita sedang sholat, hujan itu deras dan lama hujannya, nggak reda-reda. Nggak masalah kita jamak sholat maghrib dengan sholat isya pada waktu itu. Nah, ini sebagai catatan dari apa yang Rasul lakukan di sini. Jadi di daerah itu, di malam itu Rasulullah mengajak mereka sholat maghrib, kemudian melakukan sholat isya. Wabata hunalika, setelah itu Rasulullah para sahabat istirahat di sana. Mereka menginap di sana, dan sudah menjadi kebiasaan Rasulullah para sahabat mereka setelah sholat isya mereka langsung tidur, tidak ngobrol, tidak nongkrong, ya, tidak begadang, mereka langsung tidur. Apalagi waktu itu mereka dalam kondisi hendak menghadapi musuh. Sebelum Rasulullah tidur dan para sahabat lainnya tidur, ikhtaro khamsina rajulan li hirasati ma'sakar. Pada waktu itu sebelum Rasulullah tidur, Rasulullah menunjuk 50 orang sahabat beliau untuk menjaga tempat mereka menginap waktu itu. Jadi ada 50 sahabat Rasulullah, mereka ronda di sekitar tempat mereka singgah dan tidur waktu itu di daerah Syaihon. Mereka ronda 50 orang ini berjaga-jaga sepanjang malam. Wa kana qa'iduhum, pada waktu itu yang memimpin pasukan peronda ini adalah sahabat Ansor yang bernama Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Mereka ronda di malam hari itu berjaga-jaga. Sampai kemudian menjelang waktu sholat subuh, Rasulullah bangun. Kemudian Rasulullah bangunkan semua pasukan. Mereka bersiap-siap dan mereka pun segera bergerak. Dan ini termasuk diantara kebiasaan Rasulullah. Beliau ketika istirahat
begini di tengah perjalanan beliau sering membawa pasukan atau membawa rombongan berjalan kembali sebelum sholat subuh. Jadi di tempat beliau nginap, mereka tidur mungkin sampai sepertiga malam, lalu mereka bangun. Kemudian mereka bergerak, berjalan kembali, meneruskan perjalanan. Ketika masuk waktu subuh, mereka sholat subuh di mana mereka dapati waktu subuh. Nah, pada waktu itu Rasulullah bersama pasukan bergerak dari daerah Shaykhon, bergerak sebelum masuk waktu sholat subuh. Lalu ketika masuk sholat subuh, mereka pun berhenti dan menunaikan sholat subuh. Pada waktu itu mereka berhenti di daerah yang bernama Asyaut. Jadi ada daerah yang bernama Asyaut. Di sanalah mereka berhenti dan kemudian melakukan sholat subuh. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, termasuk di antara kebiasaan Rasulullah ketika sholat wajib waktu safar adalah membaca surat-surat yang pendek atau ayat-ayat yang pendek. Ini kebiasaan beliau dan ini tolong kita perhatikan. Jadi kalau misalnya kita safar, misalnya ke Jakarta, singgah di rest area, kemudian kita mau sholat jamak dan qashar, yang mengimami hendaknya mengimami dengan surat-surat pendek atau ayat-ayat yang relatif pendek, tidak panjang-panjang. Ya karena kita dalam kondisi safar. Dan dulu Rasulullah pun begitu. Mungkin baca surat Duha, Al-Lail atau surat-surat pendek lainnya. Bentar lagi ya. Tapi kita break dulu, kita sholat Isya. Setelah sholat Isya kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah masjid yang semoga dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang tadi telah kita mulai sejak ba'da maghrib. Sebelum kita lanjutkan, perlu diketahui bersama cerita tentang perang Uhud ini Allah singgung dalam surat Ali Imran. Jadi dalam surat Ali Imran itu ada sekitar 60 ayat yang menyinggung beberapa kejadian penting di waktu terjadi perang Uhud. Jadi memang Allah tidak menceritakan perang Uhud secara lengkap di dalam surat Ali Imran. Tetapi beberapa kilasan peristiwa yang itu mengandung pelajaran dan hikmah yang mendalam Allah sebutkan di 60 ayat itu. Dan itu dimulai dari ayat 121 di surat Ali Imran. Dimulai dari wa idz ghadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Dimulai dari ayat 121 surat Ali Imran sampai ayat 179 surat Ali Imran. 121 sampai 179 di surat Ali Imran. Di situ Allah singgung kilasan-kilasan peristiwa yang ada di perang Uhud. Baik, kita lanjutkan. Tadi sebelum sholat Isya kita telah sampai pada cerita bagaimana Rasulullah meneruskan perjalanan dari Shaykhon menuju Uhud beberapa waktu sebelum masuk waktu sholat subuh. Lalu beliau tiba di daerah yang bernama Asyaut. Kemudian di sana beliau dan pasukan melakukan sholat subuh. Daerah yang dimaksud Asyautu ini terletak dekat sekali dengan posisi musuh. Bahkan disebutkan di sini, faqad kana yarahum wa yarawnahu. Pada waktu itu mereka kaum muslimin bisa melihat posisi musuh di mana di dekat Gunung Uhud. Musuh pun bisa melihat mereka waktu itu. Nah, setelah sholat subuh terjadi satu insiden.
Hunaka tamarroda Abdullah bin Ubay ibn Salul al-Munafik. Setelah selesai sholat subuh, sebelum mereka melanjutkan kembali perjalanan mendekat ke arah musuh, tiba-tiba pemimpin orang-orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul bikin ulah dengan cara mengajak orang-orang untuk kembali ke kota Madinah. Jadi waktu itu sambil ngomel-ngomel, sambil menggerutu, Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan mereka tidak punya tujuan ke sini. Mereka untuk apa ke sini dan seterusnya. Dan pada waktu itu terhitung atau tercatat sebanyak 300 orang ikut dengan apa yang dimaukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi 300 orang tiba-tiba mereka pergi meninggalkan pasukan, pulang kembali ke Madinah. Dan itu kejadian betul-betul tiba-tiba. Kejadian betul-betul tidak terduga. Abdullah bin Ubay bin Salul menarik orang-orangnya dari tengah pasukan, sehingga pasukan Islam yang semula berjumlah 1000 orang sekarang berkurang menjadi 700 orang. Kalau kejadian ini terjadinya sebelum mereka berangkat, maka mungkin tidak ada masalah bagi Rasulullah dan para sahabat. Tetapi kejadian ini terjadi ketika mereka sudah mendekati tempat musuh. Mereka bisa melihat musuh, bahkan musuh pun sudah bisa melihat mereka. Tiba-tiba terjadi peristiwa ini, Abdullah bin Ubay berulah, tiba-tiba pulang meninggalkan pasukan Islam. Yang seperti ini tentu saja membuat sebagian mental para sahabat kena. Karena mereka sudah dalam posisi kita akan menghadapi musuh sebentar lagi. Tiba-tiba pulang 300 orang, berkurang pasukan dari yang semula 1000 menjadi 700 orang. Di posisi mereka berjumlah 700 orang, berarti musuh yang akan mereka hadapi itu sekitar 4 orang. Ya betul ya, 4 orang kan? Sekitar 4 atau 5 orang. 1 orang sahabat harus menghadapi 4 orang musyrik, 4 orang kafir, atau 5 bahkan. Tentu saja ini sudah sesuatu yang gak masuk akal. Dan biasanya kalau begini kejadiannya, mental pasukan yang sudah jatuh seperti itu, ini akan membuat semangat berperang mereka menurun dan biasanya akan terjadi kekalahan. Pada waktu itu ketika melihat kejadian seperti itu, qaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi baqiyatil jaish wa hum sab'umiyah muqatilin. Rasulullah ketika melihat 300 orang itu pulang, beliau kemudian merapikan pasukan yang masih tersisa, lalu beliau mengajak sisa pasukan untuk terus bergerak menuju medan Uhud. 700 orang dibawa oleh Rasulullah terus maju ke depan menuju medan Uhud, mendekati posisi musuh. Dan inilah yang Rasulullah lakukan. Beliau tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik. 300 orang pulang, beliau tetap berangkat bersama yang tersisa dari kaum muslimin. Berangkatlah mereka dan tiba di dekat medan Uhud. Ketika Rasulullah SAW hendak meneruskan perjalanan, beliau meminta salah seorang sahabat beliau untuk membawa pasukan itu menuju titik yang Rasulullah inginkan. Jadi di sini Rasulullah mulai berpikir dengan logika orang yang akan dikeroyok. Jadi ketika kita dikeroyok oleh musuh, maka posisi apa yang paling tepat itu yang harus dicari. Maka dibantu oleh salah seorang sahabat beliau, pasukan ini dibawa menembus lahan kurma milik seseorang, kemudian tiba di tempat yang Rasulullah inginkan. Rasulullah kemudian memposisikan musuh berada di salah satu pojok dari lereng Gunung Uhud. Jadi pada waktu itu Rasulullah posisikan punggung mereka, punggung para sahabat itu menghadap ke Gunung Uhud. Kemudian beliau posisikan pasukan itu sedemikian rupa sehingga musuh hanya bisa menyerang dari arah depan.
Kita nggak ada ini ya, nggak ada alat bantu kayak peta untuk menggambarkannya. Tapi yang jelas seperti ini. Gunung Uhud itu adalah gunung yang panjang. Tinggi Gunung Uhud itu sekitar beberapa ratus meter di atas permukaan laut. Hanya nggak terlalu tinggi. Tapi yang pasti Gunung Uhud itu panjang. Panjang Gunung Uhud itu bisa mencapai beberapa kilometer dari timur Madinah menuju utara Madinah. Nah, di posisi yang ada, Rasulullah mendapati ada salah satu bagian dari Gunung Uhud yang memanjang itu yang cocok untuk ditempati mereka. Sehingga kalau pasukan Islam mereka bikin soft di sana, maka mereka akan terlindung sisi kanan, sisi kiri, dan sisi belakang mereka. Jadi betul-betul diposisikan mepet ke arah salah satu lereng Gunung Uhud. Kemudian ada bagian Gunung Uhud yang berada di samping kanan mereka, ada bagian Gunung Uhud yang berada di samping kiri mereka. Jadi betul-betul waktu itu di posisi yang musuh hanya bisa menyerang dari arah depan. Kebayang ya maksudnya? Jadi diposisikan oleh Rasulullah sedemikian rupa sehingga pada waktu itu para sahabat setelah dibariskan, dibikin soft begitu memanjang, maka pada waktu itu tidak ada celah sama sekali bagi musuh untuk menyerang dari arah kanan atau dari arah kiri. Bahkan pun tidak ada celah untuk menyerang dari arah belakang. Mereka kalau hendak membunuh Rasul para sahabat harus dari arah depan. Sehingga seperti itulah nanti jalannya perang. Karena kalau yang namanya mereka berperang di areal terbuka, musuh pasti akan menyerang mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Seperti halnya kita kalau misalnya dikeroyok. Dikeroyok 4 orang, ya pasti yang bisa kita hadapi bagian depan. Kanan, kiri dan belakang dengan leluasa memukul kita. Sehingga di posisi seperti itu paling aman kita mepet ke tembok. Ya kan? Jadikan musuh yang mengeroyok itu semuanya dari depan, sehingga setiap serangan mereka itu terlihat oleh mata kita. Nah, kurang lebih seperti itu logika yang digunakan oleh Rasulullah. Pasukan Islam dibikin satu sop manjang, kemudian bagian kanannya diapit oleh lereng Gunung Uhud, bagian kirinya juga sama. Bagian belakangnya juga ada lereng Gunung Uhud. Musuh hanya bisa menyerang dari depan. Satu-satunya kelemahan posisi itu adalah di bagian belakang mereka ada satu celah. Ada satu celah, yang celah itu kalau ditembus oleh musuh maka mereka akan diserang juga dari arah belakang. Jadi di lereng Gunung Uhud itu ada satu celah. Celah ini celah kecil, kalau misalnya ditembus oleh musuh, sudah mereka akan diserang dari depan dan dari belakang. Nah, untuk mengantisipasi celah kecil yang ada di belakang mereka, di salah satu tempat yang ada di belakang mereka, Rasulullah pisahkan 50 orang sahabat yang jago memanah. Jadi dari 700 orang sahabat yang tersisa, dipilih 50 orang yang sangat mahir memanah, yang jago memanah. Mereka oleh Rasulullah ditempatkan di salah satu bukit yang ada di belakang mereka. 50 orang ini ditaruh di atas bukit itu. Lalu ditunjuk sebagai pemimpin 50 orang sahabat ini, sahabat Ansor yang bernama Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair Al-Ansori Al-Badri, salah seorang veteran perang Badar. Dipisahkan 50, ditaruh semuanya di atas bukit itu. Kemudian Rasulullah berpesan kepada mereka dengan pesan khusus. Bahkan di sini disebutkan dengan istilah wasiat. Wasiat itu adalah istilah yang dalam padanan bahasa Indonesianya adalah pesan terakhir. Jadi kalau kita ada kemungkinan gak akan ketemu lagi sama orang ini, atau orang ini gak akan bisa ketemu lagi sama kita, nah kita menyampaikan wasiat, pesan terakhir. Bisa jadi setelah itu kita gak akan ketemu lagi, entah dianya meninggal atau kitanya meninggal, atau kita dipisahkan oleh jarak dan waktu yang membuat kita nggak bisa ketemu lagi. Jadi Rasul berpesan kepada mereka, Indoh al khayla anna bin nabal, kalian halau pasukan berkuda musuh dari kami dengan panah-panah kalian. La ya'tuna min khalfina,
Jangan sampai mereka pasukan berkuda musuh menyerang kami dari belakang. In kanat lana au alaina fasbut makanak. Apapun yang terjadi pada kami di bawah, kan mereka posisi di bukit, di atas bukit. Apapun yang terjadi pada kami di bawah, mau kami menang atau kami kalah, kalian tetap di sini, tetap di tempat ini, sampai aku kirim utusan kepada kalian untuk turun atau melakukan sesuatu. Jadi pesan Rasulullah jelas, lindungi punggung kami, jangan sampai pasukan berkuda musuh menyerang kami dari belakang melalui celah ini, kata Rasulullah kepada pasukan pemanah. Dalam riwayat lainnya disebutkan oleh Rasulullah pesan tersebut, ya, uhmu zuhurona, jaga punggung kami, maksudnya jaga bagian belakang kami. Fa in ra'aitumuna nuktal fala tansuruna. Kalau kalian melihat kami di bawah, dibunuh, diserang, dilindas, dilumat oleh musuh, kalian jangan tolong kami, tetap di sini. Wa in ra'aitumuna qad ghanimna fala tusyarikuna. Begitu juga kalau kalian lihat kami berhasil mengalahkan musuh dan memungut harta-harta rampasan dari musuh, kalian jangan turun bergabung sama kami, tetap di sini. Ini pesan dalam salah satu riwayat. Dalam riwayat lainnya juga Rasulullah menambahkan, kalian jangan turun meskipun kepala kami dipatuk oleh burung-burung pemakan bangkai, sampai kukirimkan kepada kalian utusan untuk memberi perintah selanjutnya, turun atau bagaimana, pokoknya tetap di sini. Jadi pesan Rasulullah itu betul-betul jelas dan mudah dipahami. Jangan turun, tetap di tempat apapun yang terjadi pada kami sampai aku kirimkan perintah berikutnya, sampai aku kirimkan instruksi berikutnya. Nah, bisa dibayangkan 50 pemanah ini adalah orang-orang yang memiliki peran yang sangat vital. Kalau mereka meninggalkan pos mereka, selesai, punggung atau bagian belakang pasukan Islam akan diobrak-abrik sama musuh. Kurang lebih seperti itu maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika mereka ditunjuk oleh Rasulullah, tadi kita sebutkan 50 orang ini adalah sahabat-sahabat yang jago memanah. Mereka ini sudah pasti kalau memanah tidak sebagaimana orang biasa yang ngeker dulu satu-satu, cabut itu, taruh, pasang, lempar, dilayangkan dan seterusnya. Enggak. Mereka ini jago-jago, mereka ini pemanah yang jago-jago. Mereka ini orang-orang yang jago memanah, mahir dalam memanah. Dan kita dapat faidah dari Al-Ustadz Abdullah Abu Fakih Hafizahullah, orang yang jago memanah ketika menembak itu bisa melepaskan dalam satu tembakannya 3-4 anak panah. Bahkan katanya sampai 5. Jadi sekali tembak begitu, itu enggak keluar satu tapi langsung 5 atau 4. Ini faedah yang kita dapat langsung dari Ustadz Abu Fakih. Jadi orang yang sudah sampai ke level mahir dalam memanah, manahnya cepat, kemudian tembakannya mengenai sasaran, dan bisa melepaskan anak panah lebih dari 1 dalam sekali tembak. Bisa 2, 3, 4 atau bahkan 5 kalau menggunakan alat tertentu. Jadi bayangkan 50 pemanah di atas bukit, kalau seorang di antara mereka melepaskan 3 anak panah dalam sekali tembak, berarti yang terjadi pada waktu itu adalah hujan anak panah. 150 anak panah melayang ke arah sasaran. Ini kalau mereka lepaskan anak panah secara bersama-sama. Dan jumlah mereka yang ada di atas bukit ini adalah jumlah yang cukup untuk menghalau pasukan berkuda musuh dari menyerang para sahabat di belakang mereka. Nah, ini pesan Rasulullah kepada pasukan pemanah. Lalu setelah itu Rasulullah turun ke bawah. Kemudian beliau merapikan shaf yang sudah ada. Kemudian Rasulullah tunjuk sebagai pasukan sayap kanan, yang memimpinnya adalah sahabat yang bernama Al-Munzir bin Amr. Kemudian pasukan sayap kiri,
sayap kiri pasukan Islam. Pemimpinnya adalah Az-Zubair ibn al-Awwam, dibantu oleh sahabat Al-Miqdad ibn al-Aswad. Nah, sengaja pasukan sayap kiri ini diserahkan kepada Zubair dan wakilnya Miqdad karena kemungkinan besar pasukan sayap kanan musuh adalah pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid. Jadi orang yang jago berperang itu dihadapi oleh sahabat yang juga jago berperang, Zubair dan Al-Miqdad. Rasulullah sendiri memimpin langsung pasukan di tengah-tengah. Kemudian di barisan terdepan Rasulullah letakkan sahabat-sahabat yang dikenal dengan keberaniannya, yang mungkin istilah kitanya urat takutnya sudah putus. Di saking beraninya dia nggak kenal takut dalam perang, ditaruh di bagian depan. Seperti Hamzah, kemudian sahabat Abu Dujana, Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dan seterusnya. Sahabat-sahabat yang dikenal sebagai sahabat-sahabat pemberani dalam perang. Nah, ini semuanya diatur oleh Rasulullah. 650 orang berada dalam satu soft. Ada pasukan sayap kanan, pasukan sayap kiri, ada pasukan depan, ada pasukan inti yang langsung dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun musuh, mereka pun juga bersiap-siap. 3.000 orang, semuanya dipimpin oleh Abu Sufyan. Waktu itu Abu Sufyan masih kafir. Dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan ini namanya Sokhar ibn Harb. Sokhar bin Harb. Kemudian pasukan sayap kanannya adalah pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid. Waktu itu juga sama, Khalid ibn Walid ini masih kafir, masih musyrik. Dan Khalid bin Walid baik ketika masih kafir ataupun ketika sudah masuk Islam, beliau belum pernah mendapatkan kekalahan dalam perang. Jadi riwayat beliau itu riwayat yang bersih, masih memegang rekor menang terus dalam setiap perang yang beliau ikuti. Nanti setelah masuk Islam juga begitu, sampai kemudian beliau meninggal dunia. Khalid ibn Walid. Kemudian pasukan sayap kirinya adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Kemudian pasukan pejalan kaki dipimpin oleh Sofwan bin Umayyah. Ikrimah putra Abu Jahal dan Sofwan bin Umayyah, keduanya sama-sama masih kafir, belum masuk Islam. Mereka baru masuk Islam nanti setelah penaklukan kota Mekkah. Kemudian khusus pasukan pemanah, ditunjuk pemimpinnya adalah Abdullah bin Abi Rabi'ah. Sama, nantinya masuk Islam juga. Jadi kita lihat di sini, pemimpin-pemimpin pasukan musuh, mereka adalah orang-orang yang nantinya akan masuk Islam. Abu Sufyan, Khalid bin Al-Walid, Ikrimah, kemudian Sofwan bin Umayyah dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Pada waktu itu mereka semuanya dalam satu barisan memerangi Rasulullah dan para sahabat. Adapun bendera perang musuh diserahkan oleh Abu Sufyan kepada kabilah Bani Abdiddar. Kabilah Bani Abdiddar ini adalah kabilah yang khusus punya wewenang memegang bendera perang. Jadi di kalangan suku Quraisy, tugas-tugas itu dibagikan secara merata kepada kabilah-kabilah anggota utama suku Quraisy. Nah, khusus yang memegang bendera perang, kemudian mengumumkan perang atau mengumumkan perdamaian adalah Bani Abdiddar. Kabilah Bani Abdiddar. Jadi hanya kabilah mereka yang berhak mengumumkan kita perang atau kita berdamai, kita gencatan senjata. Bani Abdiddar. Dan mereka lah yang memegang bendera perang. Seperti yang telah kita sampaikan berkali-kali di sini, bendera perang di tengah-tengah bangsa Arab adalah sebagai titik kumpul mereka dalam perang. Jadi bukan hanya sebagai identitas, bukan hanya sebagai identitas pasukan, tetapi sebagai titik kumpul. Karena ketika berperang, pasukan itu pasti akan memencar. Pasti akan ada yang lari, memburu musuh atau diburu, pasti akan kesana kemari. Nah, mereka ketika berperang seperti itu, pandangan mereka untuk titik kumpul lagi itu bendera perang. Jadi dimanapun mereka berperang, mereka akan melihat bendera perang mereka ada di mana. Dan biasanya bendera perang ini posisinya tidak jauh dari pemimpin pasukan, panglima pasukan.
Jadi kemanapun mereka berperang dalam satu perang, mereka akan kembali merapat ke bendera perang. Sehingga dengan kondisi seperti ini, yang namanya bendera perang itu tidak boleh jatuh, gak boleh terserak di tanah. Jadi harus terus diangkat, dipertahankan terus di atas, berkibar. Karena itu fungsinya sebagai titik kumpul. Kalau misalkan bendera perang jatuh, nggak diangkat lagi, maka pasukan yang memencar ke sana kemari, yang sibuk dengan lawan masing-masing, akan mengira pimpinan mereka sudah terbunuh, atau panglima mereka sudah ditawan musuh. Yang ini akan mempengaruhi mental mereka, semangat mereka. Jadi bendera perang harus terus dikibarkan, bagaimanapun caranya. Sehingga yang memegang bendera perang betul-betul sosok yang istimewa. Dia punya tugas memegang bendera perang dan mempertahankan diri dari serangan musuhnya. Dan itu repot. Tangan kiri megang bendera, tangan kanan megang pedang. Terus tamengnya di mana? Ya kan? Gimana cara dia nangkis serangan musuh? Maka pemegang bendera perang adalah orang yang punya peran vital dalam satu perang. Nah, Bani Abdiddar pun begitu. Sampai-sampai di sini Abu Sufyan ketika perang sebentar lagi meletus, memotivasi Bani Abdiddar, bahkan menyindir mereka, kalau kalian gak sanggup mundur saja, jangan sampai kita kalah lagi seperti di medan Badar. Karena di perang Badar kalah, pasukan musyrikin Quraisy kalah. Nah, oleh Abu Sufyan didorong, dicecar dengan ucapan seperti itu. Kalian sanggup gak? Kalian bisa gak megang bendera perang? Kalau kalian gak sanggup, serahkan kepada yang lain. Jangan sampai kita seperti di perang Badar waktu itu. Dan tentu saja dengan dicecar dengan omongan seperti itu, Bani Abdiddar mereka marah, mereka melawan, mereka menyatakan siap, kami siap bertaruh jiwa raga kami mempertahankan bendera perang ini. Nah, setelah pasukan musuh siap, maka suasana pun mulai memanas. Pasukan musuh yang banyak mulai mendekat. Dan Rasulullah memerintahkan kepada pasukan Islam untuk tidak memulai duluan serangan mereka. Kenapa? Karena mereka yang paling sedikit. Mereka sudah diposisikan sedemikian rupa. Mereka menunggu pasukan musuh datang kepada mereka lebih dulu. Dan tentu saja pasukan musuh yang banyak ini hanya bisa menyerang dari arah depan. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, ketika pasukan musuh mendekat, lalu kedua pasukan sudah bisa saling melihat dengan jelas orang-orang masing-masing. Pada waktu itu pemegang bendera musuh yang bernama Tolha bin Abi Tolha, seorang musyrik pemimpin Bani Abdiddar, maju ke depan sambil membawa bendera, lalu menantang untuk duel. Menantang duel para sahabat. Dan ini termasuk diantara kebiasaan mereka bangsa Arab dalam berperang. Biasanya akan ada duel 1 lawan 1 di antara dua pasukan. Nah, Tolha bin Abi Tolha, pemimpin Bani Abdiddar yang bertugas memegang bendera perang milik Quraisy, waktu itu menantang duel dari kalangan kaum muslimin. Maka yang maju menghadapi Tolha bin Abi Tolha adalah Az-Zubair ibnul Awwam. Ketika ditantang seperti itu, Az-Zubair maju ke depan, berjalan tanpa banyak omong, lalu seketika berlari sekencang mungkin, kemudian melayang menaiki unta milik Tolha bin Abi Tolha, kemudian menjatuhkan penunggang unta itu dengan untanya sekalian, jatuh ke tanah terbanting, lalu dipenggal, ditebas, bukan ditebas. Jadi gambarannya itu kayak begini. Misalnya ini onta, ya. Ini onta, ini kepalanya ke situ. Nah, pemegang bendera musuh ini namanya Tolha begini. Nantangin para sahabat yang ada di depannya. Yang maju siapa? Az-Zubair. Nah, ketika Az-Zubair maju, Az-Zubair tiba-tiba lari cepat, langsung kemudian melayang
menuju belakang punggung siapa? Tolha bin Abi Tolha. Jadi langsung melayang begini, langsung lompat melayang mendarat di belakang Tolha bin Abi Tolha, kemudian dibanting semuanya. Dibanting ke samping. Kan masih ada daya apa? Daya ayun ya, masih ada daya ayun kan? Dia berayun set ke sini, habis itu dibawa ke samping. Nah, ketika dibawa ke samping, itu unta juga ikut kebanting. Nah, ketika kebanting ke sini, Tolha bin Abi Tolha yang diserang dadakan seperti itu, belum bisa melakukan apa-apa, tiba-tiba dari belakang lehernya sudah apa namanya? Apa istilahnya kayak gitu? Nah, begitu pokoknya. Itu dalam waktu sekejap. Tolhanya belum siap, baru sekedar nantang, tiba-tiba maju Zubair, lari langsung seret. Tiba-tiba di belakangnya langsung diayun ke samping, jatuh Tolhanya, untanya juga jatuh. Nah, pas jatuh begitu, Tolhanya belum bisa ngapa-ngapain, belum siap-siap, tiba-tiba lehernya sudah kesayat. Dalam tempo yang sangat singkat. Datang, lompat, jatuh, disayat begitu. Seketika kaum muslimin mereka bertakbir, Allahu Akbar. Karena betul-betul dahsyat gerakan yang waktu itu dilakukan oleh Az-Zubair. Dan gak kebayang sama Tolha bin Abi Tolha, orang yang membawa bendera musuh ini. Tiba-tiba dirinya sudah melayang, jatuh ke tanah, belum apa-apa lehernya sudah kesayat, meninggal. Sepersekian detik. Rasulullah pada saat itu bertakbir. Mereka bertakbir. Ya, mereka terkesima dengan apa yang dilakukan oleh Az-Zubair. Dengan apa yang dilakukan oleh Az-Zubair. Baik. Dalam satu riwayat, ketika Rasulullah melihat bagaimana Zubair bergerak seperti itu, melayang, berayun, kemudian duduk di belakang Tolha, lalu membanting Tolha, lalu menyayat lehernya sampai terbunuh, Rasul langsung bersabda, inna likulli nabiyyin hawariya wa hawariyi Az-Zubair. Sesungguhnya setiap nabi itu ada pembelanya, dan pembela aku adalah Az-Zubair. Karena betul-betul luar biasa yang dilakukan oleh Az-Zubair ibnul Awwam. Jatuh Tolha, bendera perang langsung jatuh ke tanah. Pada waktu itu meletuslah perang Uhud, meletuslah perang mereka. Maka musuh nyerbu ke depan, bendera yang tadi terjatuh langsung diambil oleh saudara Tolha, namanya Utsman. Namanya Utsman. Oleh Utsman bendera itu diangkat. Ya, jadi Utsman ini lebih fokus bagaimana bendera itu terangkat kembali. Bendera diambil, diangkat, rekan-rekannya menyerbu ke depan, Utsman mengangkat bendera tersebut, ya, menggantikan saudaranya Tolha yang sudah terkapar menjadi mayat. Ketika Utsman sudah mengangkat bendera itu, tiba-tiba datang Hamzah. Ini kan udah perang nih ya, udah serbu, udah musuh udah nyerbu. Nah, kemudian Utsman megang bendera maju ke depan, tiba-tiba dihadang oleh Hamzah. Oleh Hamzah langsung ditebas tubuh Utsman. Dan waktu itu begitu dahsyat, ya. Ditebas oleh Hamzah dari sini, misalnya megang pakai kanan, pakai kiri, ditebas dari sini sampai ke sini. Jadi kebelah gitu, kebelah sampai ke pusar. Langsung jatuh bendera itu, jatuh kedua kalinya. Hamzah langsung menyerbu musuh yang lainnya. Nah, bendera yang terjatuh itu lalu diambil oleh saudara Tolha dan Utsman, namanya Abu Sa'ad. Oleh Abu Sa'ad bendera itu diambil, diberdirikan, dikibarkan kembali. Belum lama memegang bendera itu, tiba-tiba bersarang ke lehernya anak panah yang dilepaskan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Jatuh, bendera pun jatuh kembali. Abu Sa'ad ya meninggal dunia langsung waktu itu karena ditembak oleh Sa'ad di daerah vitalnya. Kemudian setelah itu datang orang keempat, namanya Musafi. Musafi ngambil bendera itu, dan Musafi ini anggota Bani Abdiddar. Sudah janji akan terus dikibarkan. Diambil bendera itu, dikibarkan, belum lama dipegang, tiba-tiba
Ada seorang sahabat Ansor yang bernama Asim. Oleh Asim ditembak Musafi ini dengan anak panahnya, kena, jatuh, terbunuh, bendera jatuh kembali. Lalu datang saudara Musafi namanya Kilab, diambil lagi bendera itu, diangkat lagi, dikibarkan lagi, dibawa lagi ke sana kemari. Ternyata Kilab juga nggak lama, tiba-tiba datang Az-Zubair, dibunuh oleh Az-Zubair, ditusuk oleh Zubair, jatuh bersimbah darah dan terkapar mati di tempat. Bendera jatuh lagi. Ada berapa orang itu? Ada 5. Datang orang ke-6, saudara Kilab yang baru saja terbunuh, namanya Julas. Oleh Julas diambil lagi bendera itu, dikibarkan. Yang waktu itu pertempuran udah begitu dahsyat. Bendera diangkat, dikibarkan, tiba-tiba datang sahabat Tolha bin Ubaidillah, ditusuk Al-Julas. Ditusuk, kemudian dicabut, bersimbah darah, terkapar, meninggal dunia. Orang keberapa? Ke-6. Dan terus begitu sampai 11 orang. Ini tadi 6, ini 6 orang ini masih satu keluarga, satu kabilah. Datang orang lain berusaha mengibarkan, sama juga. Orang ke-7, orang ke-8, orang ke-9. Sampai akhirnya orang ke-11 seorang budak. Seorang budak namanya Su'ab. Namanya Su'ab, budak ini dengan gagah berani diangkat bendera itu. Belum lama jatuh terkapar juga, dibunuh oleh sahabat Rasulullah. Maka setelah 11 orang jatuh setelah memegang bendera itu, bendera perang milik musyrikin Quraisy akhirnya dibiarkan tergeletak di tanah. Kenapa? Nggak ada yang berani. Megang bendera sebentar langsung hilang nyawanya. Ini bendera membawa sial. Baru pegang sebentar jatuh. Baru pegang sebentar datang anak panah. Ya. Jadi akhirnya orang berikutnya nggak ada yang berani. Ini bendera pembawa sial. Yang megang bendera ini pasti mati. Ya udah ditinggalkan. Nah, ketika ditinggalkan bendera itu terkapar di tanah, tidak ada yang berani mengambilnya, maka seperti kebiasaan mereka, serangan mereka yang dilakukan bertubi-tubi ke arah para sahabat itu bisa dimentahkan. Para sahabat yang jumlahnya sedikit bisa bertahan. Dan lama-kelamaan pasukan musuh yang jumlahnya 3.000 orang itu ternyata tidak berdaya. Mereka kalah semangat, apalagi mereka melihat bendera mereka nggak kelihatan lagi. Wah, mereka berpikir macam-macam, semangatnya turun, ya, mental mereka kena. Akhirnya mereka yang lebih banyak ini nggak berdaya menghadapi 650 orang sahabat yang bertahan mati-matian. Nah, ini awal cerita tentang perang Uhud. Dan berikutnya insya Allah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Baik, Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga duduknya kita dari tadi, dari ibadah maghrib terhitung di sisi Allah sebagai satu amal ibadah dan menambah timbangan pahala kita di hari kiamat nanti. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.